Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Anggi di pembelajaran IPA tema 3 Sistem Pencernaan Manusia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses pencernaan manusia, penyakit pencernaan manusia, dan cara menjaga kesehatan pencernaan manusia. Kita simak video berikut ini. Nah, kalian bisa lihat ini adalah semua organ pencernaan manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Sistem pencernaan manusia sendiri yaitu proses pencernaan makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dibagi menjadi dua macam. Pencernaan secara mekanis yang tidak melibatkan enzim. Contohnya, penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu oleh lidah di rongga mulut. Dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan yang melibatkan bantuan enzim. Contohnya, pencernaan di lambung dan usus. Berikut ini kalian bisa amati urutan sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Selanjutnya kita ke kerongkongan. Yang ketiga yaitu lambung. Yang keempat yaitu usus halus. Yang kelima yaitu usus besar. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu anus. Sistem pencernaan manusia paling awal terjadi di mulut, dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk merobek, memotong, dan mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk membantu mendorong makanan ke kerongkongan. Nah, yang ketiga kelenjar ludah yang berfungsi untuk membasahi makanan agar licin dan tidak tersedak. Kelenjar ludah juga menghasilkan suatu enzim yang bernama enzim petialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Setelah dari mulut, kita masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini kita akan menemukan yang namanya katup epiglottis. Katup ini berfungsi untuk mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea, sehingga kita tidak tersedak. Pada kerongkongan ini terjadi gerakan meremas-meremas makanan, yang menyebabkan makanan masuk ke lambung. Gerakan tersebut dinamakan gerak peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Makanan yang berada di lambung disimpan selama 6 jam. Di sini terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan HCl. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan HCl atau asam lambung berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh bakteri jahat yang dibawa makanan. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran pencernaan terpanjang. Kalian tahu tidak bahwa panjang usus halus diperkirakan sepanjang 670 sampai 760 cm. Tentu panjang sekali, bukan? Nah, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, di sini makanan atau penyerapan nutrisi paling banyak terjadi. Makanan di usus 12 jari dicerna kembali dengan bantuan 2 organ, yaitu hati dan pankreas. Hati menghasilkan getah empedu yang fungsinya untuk menawar racun.
Sedangkan pankreas menghasilkan getah yang mengandung enzim berikut ini, yaitu enzim tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, enzim amilase mengubah tepung menjadi gula. Nah, setelah dari usus 12 jari, makanan masuk ke usus kosong. Di usus kosong terjadi penyerapan sari makanan yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, setelah dari usus kosong, makanan masuk ke usus penyerapan. Di sini memaksimalkan penyerapan sari makanan serta menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Setelah dari usus halus, makanan berada di usus besar. Nah, sisa makanan yang tidak digunakan masuk ke dalam usus besar ini. Di sini sudah tidak terjadi penyerapan sari-sari makanan. Akan tetapi, terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Yang terakhir, setelah dari usus besar, makanan masuk ke anus. Disinilah merupakan saluran pembuangan sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh. Perlu dipahami bahwa sisa makanan yang sudah membusuk terkumpul di rektum yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh anus. Setelah kalian mempelajari sistem pencernaan manusia, tentu kita akan mempelajari tentang penyakit pencernaan manusia. Ada apa saja ya? Yang pertama, diare. Diare adalah penyakit yang menyebabkan manusia buang air besar terus-menerus. Penyebab diare yaitu makanan kurang bersih, terlalu banyak makan makanan asam atau pedas, atau alergi makanan. Nah, penderita diare dianjurkan untuk banyak minum agar tidak kekurangan cairan. Berikutnya, penyakit pencernaan manusia yang kedua yaitu MAH. MAH adalah keadaan asam lambung tidak seimbang akibat dari pola makan yang tidak teratur. Gejala MAH itu sendiri perut perih dan mulas, mual, dan muntah. Nah, penderita MAH dianjurkan untuk makan dengan teratur, tidak hanya saat lapar saja. Yang ketiga yaitu tifus. Tifus adalah penyakit radang pada usus yang disebabkan oleh virus. Virusnya bernama Salmonella typhi, sehingga bisa menular penyakit ini. Gejala dari tifus yaitu tubuh lemah, menggigil disertai mual, dan demam tinggi. Penderita tifus dianjurkan untuk banyak istirahat dan memilih makanan yang akan dimakan. Nah, penyakit berikutnya yaitu radang usus buntu. Radang usus buntu disebabkan karena penumpukan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing yang menyempit disertai infeksi. Gejala dari usus buntu yaitu perut bagian kanan bawah terasa sakit, mual dan muntah, serta demam. Pada keadaan parah, penderita diharuskan operasi pemotongan umbai cacing. Nah, bagian terakhir yaitu cara menjaga kesehatan pencernaan manusia. Yang pertama, kalian harus mencuci tangan sebelum makan. Cuci tanganmu dengan sabun ya sampai bersih. Yang kedua, makan secara teratur. Yang ketiga, pastikan makanan yang kalian makan itu dalam keadaan bersih. Yang keempat, kalian harus minum cukup air. Yang terakhir yaitu kunyahlah makanan sampai benar-benar halus. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran IPA kali ini. Silahkan apabila ada tugas dikerjakan. Semangat belajar di rumah anak-anak. Sehat selalu, salam sukses, salam kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.